Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast kita, Podcast Medaka. Bersama dengan saya, Devina Syafa Anadia dari kelas 12 akuntansi dan salah satu siswi di Smedaka ini. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong siapa beliau yang ada di samping saya ini. Nah, untuk khususnya para teman-teman Smedaka pasti udah kenal. Nah, buat teman-teman yang masih belum kenal, beliau adalah salah satu guru dan tamu spesial kita di Smedaka ini. Buat teman-teman yang masih belum kenal dengan beliau, silakan Pak memperkenalkan diri sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum kenal. Baik, nama saya Muhammad Adam Ramadhani, biasa dipanggil Pak Adam. Saya guru Al-Islam dan guru bahasa Arab di SMK Pemuda Riau. Ya, udah tahu ya teman-teman. Boleh saya panggil Pak Adam aja ya Pak? Boleh, silakan. Nah, untuk tema podcast kita kali ini yaitu perkembangan Islam di era milenial. Nah, Pak Adam, sebelum kita kasih pertanyaan-pertanyaan, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah siap Pak? Saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah sedikit sulit. Bisa kita lanjutkan dulu, kita belum tahu juga. Siap nggak siap, kita santai aja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu guru ya tentang keagamaan siswa-siswi di SMK Pemuda ini? Keagamaan siswa-siswi Di SMK SMK Pemuda Riau. Baik. Menurut saya pribadi, keagamaan siswa-siswi SMK Pemuda Riau saya nilai cukup bagus karena kita tahu sendiri ketika pukul 7 sebelum masuk di pembelajaran kita semua melaksanakan yang namanya sholat duha bersama, betul ya? Iya. Ya. Setelah sholat duha kita dibimbing, diarahkan untuk ke kelasnya masing-masing, kelas baca tulis Quran dengan guru pendamping masing-masing sampai pukul 8, betul ya? Iya. Nanti setelah pembelajaran ada sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur dan sholat asar dilakukan berjamaah di Masjid SMK Pemuda Riau. Dan dapat disimpulkan dari apa yang saya sebutkan tadi itu cukup untuk saya kasih pemberian nilai cukup bagus ya, karena SMK Pemuda Riau punya sistem untuk membuat keagamaan siswa-siswi SMK Pemuda Riau menjadi lebih baik, dan semoga harapannya dengan sistem yang sudah ada ini, yang sudah terlaksana ini, semoga siswa-siswi SMK Pemuda Riau bisa terbiasa dengan sholat wajib dan terbiasa untuk mempelajari Al-Quran baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, begitu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, gimana menurut Bapak buat caranya kita mengajak tetapi kita terkesan tidak memaksa untuk generasi muda untuk kembali ke ajaran Islam yang sebenar-benarnya? Cara mengajak tapi tidak terkesan Memaksa. baik. Mungkin bisa saya tanya balik dulu. Kamu tahu Habib Jindan? Tahu? Tidak tahu. Nah, tahu. Oke. Kalau Habib Ja'far tahu? Tahu ya, sering nongol ya di FYP TikTok ya. Nah, itu adalah salah satu bukti cara mengajak tanpa paksaan, tanpa terkesan memaksa. Habib Ja'far itu adalah konten kreator yang memang bergelut di bidang dakwah melalui media sosial, baik di YouTube dan lain sebagainya. Padahal Habib Jindan itu adalah gurunya Habib Ja'far, malah kita nggak tahu. Karena yang ada di sekitar kita, yang sering nongol di FYP kita adalah Habib Ja'far. Itu salah satu contoh ajakan untuk mengajak tanpa terkesan memaksa. Jadi Habib Ja'far meracikan untuk berdakwah itu terkesan tidak kaku atau fleksibel dan bisa diterima untuk semua kalangan, terutama kalangannya anak muda. Karena dia juga, kita tahu sendiri beliau berkolaborasi dengan komika-komika, dengan ceramah-ceramah yang bertema stand up comedian, dan itu bisa diterima oleh banyak kalangan, terutama anak muda tadi.
itu salah satu contohnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Kak, bagaimana perkembangan Islam di era milenial dalam hal teknologi dan teknologi digital dan informasi? Eh, Teknologi digital dan informasi. Teknologi digital dan informasi di sini kita bisa ibaratkan sama seperti pisau, karena teknologi sama seperti pisau berupa alat ya. Iya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk mengelupas kulit apel, memotong sayuran dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan. Tapi dengan pisau juga kita bisa, bukan kita sih, orang bisa membunuh dengan pisau. Jadi kita menggunakan teknologi tergantung siapa yang memakai ya, karena teknologi bisa digunakan untuk hal kebaikan dan teknologi juga bisa dibuat untuk keburukan. Yang perlu dibekali ialah pengguna-penggunanya. Kita sebagai umat muslim ya, remaja-remaja Islam harus tahu gimana caranya menggunakan media sosial dengan baik dan bijak ya, tidak sekedar baik tapi harus bijak, baik dalam mengelola informasi, menerima informasi atau menyebarkan informasi. Terus ya Kak ya, mengapa anak muda seperti kita itu wajib memahami moderasi beragama? Moderasi agama, ibaratnya moderasi agama itu kayak itu, agama itu relevan untuk semua masa, baik pada masa kenabian sampai masa sekarang. Itu agama masih sangat relevan. Jadi meskipun dulu agama orang beragama itu seperti ini, tapi seiring berjalannya waktu agama itu akan terus menjadi relevan dengan masa-masanya. Jadi nggak kaku tapi fleksibel ya. Salah satunya ya seperti tadi kayak Habib Jafar tadi. Habib Jafar sudah melihat, oh anak muda zaman sekarang itu nggak bisa kalau diceramai, dinasehati dengan kakunya, dengan tegangnya. Anak muda sekarang itu bisa didakwai dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, stand up comedian, jokes, ada punchline-nya. Itu adalah salah satu moderasi agama. Supaya apa kita tahu hal itu? Supaya kita tahu, oh ternyata kebutuhan era sekarang itu saat berdakwah itu kayak gini. Kita tidak bisa mengambil resep orang dahulu untuk menerapkan dakwah di zaman sekarang. Jadi kita harus mengelola kembali apa kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh anak muda, itu yang kita kasih itu. Jadi itu gunanya moderasi agama untuk supaya bisa diterima oleh masyarakat pada zamannya. Terus tak, gimana sih cara kita biar menghadapi pergaulan bebas pada zaman sekarang ini, zaman milenial ini? Pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas. Oke. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu saya lihat lebih ke kita belum bisa memilih teman yang baik untuk diri kita sendiri. Padahal teman kita itulah yang berpengaruh besar pada pribadi kita. Ada orang yang itu bisa dilihat agamanya, dilihat moralnya, itu tinggal lihat temannya saja. Oh ternyata temannya si A ini kayak begini. Oh ternyata temannya si B itu kayak gini. Kita bisa menyimpulkan seseorang melalui temannya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari teman. Lalu yang kedua, kita juga harus pintar-pintar menjaga diri, ya, menjaga diri dari pergaulan bebas. Semua hal yang menyangkut paut urusan pergaulan bebas atau yang menuju ke arah sana, tolong dihindari, jangan didekati ya, entah itu berupa mungkin pacaran atau mungkin TTM, teman tali mesra atau yang lain sebagainya, entah itu istilahnya. Yang jelas jaga diri kita sendiri, tidak usah jangan mengorbankan masa mudamu untuk hal-hal yang
yang tidak ada manfaatnya atau bahkan merugikan masa depanmu sendiri gitu. Berarti kita itu harus benar-benar cari temen ya Pak, cari temen yang benar-benar bisa apa Mengingatkan satu ya sama mengingatkan. lain, betul, untuk membantu saling mengingatkan satu sama lain. Kalau sedang lagi down, iman lagi down, ada teman yang mau menyeru, mau mengajak, ayo sholat, ayo ngaji gitu. Kalau nggak ada teman, siapa yang ngajak, ya kan? Nah kalau teman kita ini malah menyesatkan, ini gimana Pak? Berarti kita harus satu mungkin bisa ngajak teman kita, oh ini mau ngajak sesat, gak boleh ya, ayo sholat gitu. Kalau kita ikut disesatkan loh Pak. Berarti Anda lemah. Ya, iman kita ya, berarti iman kita yang Pak. lemah. Kalau sudah tahu iman kita lemah, mungkin bisa kita hindari. Oh, gak boleh. Iya. Skip. Mungkin gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, kan di era sekarang ini banyak sekali wanita, khususnya para remaja-remaja ya Pak, remaja-remaja yang dia memakai hijab, tetapi pakaiannya yang dipakai itu terlalu ketat Pak. Contohnya salah satu selebgram yang baru-baru ini viral dengan kontennya yang menurut saya itu terlalu dewasa sekali, dan menurut saya itu sangat-sangat tidak layak untuk ditonton para remaja-remaja pada zaman sekarang ini. Gimana pendapat Bapak tentang itu? Kita garis bawahi dulu. Yang pertama, kita adalah manusia yang penuh salah, yang setiap kali mungkin ya tidak sengaja maupun disengaja pasti melakukan kesalahan. Jadi hemat saya, jangan menjadi hakim. Oke, jangan mudah untuk menjudge atau menghakimi seseorang, karena kita sama-sama manusia penuh dengan kesalahan. Jadi kalau untuk masalah selebgram tadi, saya bisa ucapkan semoga beliau bisa bertobat dan semakin bisa menyempurnakan dalam menuntut Allah gitu ya. Kita doakan yang terbaik saja lah. Nah, untuk urusan hukum kan sudah ada yang dihukum, sudah ada laporan hukum, jadi itu ya bisa diurus oleh yang berwenang saja. Oke. Untuk yang kedua tentang apa tadi, berhijab, yang bajunya itu terlalu ketat untuk dipakai. Jadi kan sudah diterangkan juga ya Pak dalam agama kita bahwasanya wanita itu kan harus menutup auratnya. Nah kita menutup aurat tetapi bajunya itu loh tidak memataskan gitu loh Pak. Ya. Mungkin kita harus lihat dari POV yang lain atau sudut pandang yang lain. Kita anggap si wanita A ini sebelumnya belum berhijab dan belum melaksanakan agama dengan baik. Namun dia punya keinginan untuk melakukan perubahan atau bertaubat lah istilahnya, hijrah misalnya. Dari yang sebelumnya belum berhijab sekarang berhijab gitu. Kita asumsikan dia sudah berhijab, tapi ternyata hijabnya masih pakai hijab yang segitiga atau yang masih tipis ya, dengan model bajunya yang seadanya ada, cukup nutup tapi masih ngetat gitu, maaf ya. Tapi itu patut diapresiasi loh ya, itu patut diapresiasi karena dia mau untuk berubah pasti butuh proses. Nah prosesnya perlahan-lahan. Kita sebagai manusia sekitarnya janganlah kita menjudge, kamu itu kudungan kok lambene kayak kok bajunya kayak begitu. Itu nggak boleh. Yang kita lakukan adalah, oh bagus kamu kemarin sekarang sudah berkerudung, hebat kamu. Nah terus tingkatkan bajunya sedikit lagi, bisa itu. Nah gitu ya. Jadi kita support, kita kasih kata-kata motivasi, sehingga apa? Sehingga si wanita A ini merasa, oh aku berjilbab ini ternyata diterima oleh orang lain, diterima oleh masyarakat, sehingga dia mau mengupgrade-nya lagi dari segi bajunya, dari segi apa lain sebagainya, tidak transparan, tidak ketat dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita ubah POV kita. Jangan sampai kita menjudge orang yang baru berproses, karena bisa jadi kata-kata kita itu menjadi dua hal bagi dia, yaitu satu, mencegah dia untuk menjadi lebih baik, atau ternyata dengan kata-kata kita dia malah berubah menjadi lebih baik. Itu juga. Jadi ucapan kita perlu dijaga. Mari kita support kawan-kawan kita yang mau berubah menuju agama yang lebih baik. Berarti kalau semisalnya ya Pak ya,
kita udah berhijab, udah bajunya juga udah tertutup, tapi akhlaknya itu loh, Pak. Oh, Iya. yang kurang baik. Ya, gimana, Oke. Pak? Eh, Sebenarnya kan kita gini, analoginya gini. Apakah kita sholat itu saat belum baik atau pas nunggu kita sudah baik? Itu pertanyaannya. Apakah kita sholat itu nunggu kita baik dulu? Aku nggak mau sholat karena aku belum baik. Aku tak sholat ketika nanti sudah baik. Salah. Kalau kita sholat itu nggak perlu mandang kita harus baik dulu, karena sholat itulah yang menjadikan kita baik. Ya, jadi kita sholat nggak perlu nunggu harus aku belum baik, aku harus nunggu aku baik dulu baru aku sholat. Nggak perlu begitu. Kalau kamu mau sholat, silakan sholat pada waktunya langsung, nggak perlu ditunda-tunda. Ya, jangan merasa bersalah, jangan merasa penuh noda, nggak perlu. Karena sholat itulah yang akan menggugurkan noda-nodamu. Gitu. Jadi Pak, ini berhijab tapi kok akhirnya kayak begini. Ya, dengan hijab itulah dia sudah berusaha untuk memantaskan diri untuk urusan akhlaknya yang belum baik. Semoga akhlaknya menjadi baik dengan ikhtiarnya untuk menutup aurat tadi. Untuk pertanyaan yang terakhir ini ya, Pak ya. Menurut Bapak tentang pacaran zaman sekarang itu gimana? Pacaran Di zaman di sekarang ini. zaman sekarang. Menurutmu pacaran di zaman sekarang gimana? Apa yang mereka lakukan saat pacaran? Ya, kurang tahu ya, Pak ya. Oh, belum punya pacar. Iya, nggak punya. Baik. Oke, kita tidak perlu menghakimi karena dari awal agama sudah melarang. Kita nggak boleh mendekati zina ya dalam bentuk apapun, entah itu pacaran atau lain sebagainya istilahnya. Yang diperkenankan oleh agama adalah ta'aruf ya, ta'aruf. Nah, masalahnya kita lihat dulu kenyataannya di sini. Pacaran di zaman sekarang itu mungkin saya bagi jadi 3 golongan. Pacaran yang mungkin karena Allah, atau yang mungkin karena nafsu, atau yang mungkin karena hanya cinta monyet saja. Paham sampai sini ya? Iya. Oke. Kalau misalnya pacarannya itu karena Allah, saya pastikan dia akan menjaga si pasangannya, menjaga dirinya untuk terus memperbaiki diri, Iya. dan setelah memungkinkan untuk menikah atau memperkenalkan diri kepada si orang tuanya si perempuan, harusnya dia tahu itu gitu. Jadi dia tahu waktu, dia tahu tempo, dia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Kalau dia mencintai, kalau pacaran hanya untuk karena Allah. Tapi kalau sekarang kan kita masih sekolah, masa iya kita cinta karena Allah, pacaran karena Allah, nggak mungkin kan ya. Nah, jadi kemungkinannya hanya ada 2, yaitu pacaran karena nafsu atau pacaran karena cinta monyet. Nah, ya kalau pacaran yang menuju 2 hal ini ya kita tahu sendiri, janganlah hemat saya, janganlah kita mengorbankan masa depan kita hanya gara-gara pacaran yang belum tentu itu ada manfaatnya. Begitu. Lebih fokuslah pada pendidikan, lebih fokuslah pada karir, lebih fokuslah untuk mengembangkan kompetensi diri. Value dirimu itu apa, kelebihanmu itu apa, itu yang perlu dikejar oleh kita sebagai anak muda. Kalau value sudah tinggi, kompetensi kita sudah tinggi, maka untuk urusan yang lain itu insya Allah akan dipermudah. Apalagi masalah jodoh ya kan. Dan semakin jodoh itu nggak akan keluar dari cerminan diri kita. Kalau kita baik, insya Allah jodoh kita baik. Kalau kitanya sabar, insya Allah pasangan kita juga sabar. Jodoh adalah cerminan di diri. Jadi perbaiki dulu individu kita. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan jodoh yang baik pula. Nah, untuk pesan Bapak buat anak-anak zaman sekarang ini gimana? Pesan dan kesan Bapak buat anak-anak zaman milenial. Pesan saya untuk anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak milenial, kalian punya peluang untuk berkarir yang lebih luas, ya. Berkarir yang lebih luas. Yang lebih luas itu gimana maksudnya? Pekerjaannya itu nggak ada yang di zaman 2000-an belum ada, malah di 2023, 2020 ini keluar semua, ya kan ya. Banyak sekali
kompetensi yang dulunya belum jadi pekerjaan malah sekarang jadi pekerjaan ya. Jadi jangan pernah putus asa untuk meraih cita-cita. Pastikan kalian berjuang dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk berdoa, selalu meminta pertolongan Allah, karena semua yang kita lakukan tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita semua dan dijadikan oleh Allah sebagai ahlu surga, ahlu jannahnya Allah. Itu dia pendapat dari narasumber kita, Bapak Adam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast ini ya, Pak ya. Terima kasih juga. Kunjungi juga YouTube kita SMK Pemuda Krian. Jangan lupa follow, like, and subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.